seluruh pujian milik Allah. Berarti kita menyadari bahwa tidak ada setitik pujian yang kita miliki, segala puji milik Allah. Tapi permasalahannya adalah, adakah rasa di dalam hati kita, aku patut dipuji? Nah, ini sebuah pertanyaan. Tentu antara hawa nafsu kita, syahwat kita, keinginan keras kita, mengatakan aku memang patut dipuji. Nah, ini yang harus kita lemahkan. Kata-kata la'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar bertakwa. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus menahan hawa nafsu kita, menekan hawa nafsu kita, bahwa pujian bukan milik kita, tapi milik Allah Azza wa Jalla. Caranya, kita harus menyadari wa ma bikum min ni'matin faminallah. Sini ada pajangan, kaligrafi. Tidak ada setitik nikmat pun kecuali semua dari Allah. Apa yang kita rasakan, apa yang kita rasakan saat ini, nikmat apapun, sesungguhnya itu dari Allah Azza wa Jalla. Ilmu kita dari Allah. Kita bisa hidup berdiri tegak, ini dari Allah. Maka semua dari Allah, tidak ada setitik pun kecuali dari Allah. Satu helai rambut pun yang tumbuh itu dari Allah. Ya, detak jantung kita yang menggerakkan adalah Allah. Maka memang itu milik Allah, sepatutnya memang pujian milik Allah. Itu yang harus kita pahami. Betapa banyak orang merasa punya, maka merasa sombong. Ya, kita lihat manusia banyak memamerkan hartanya, memamerkan jabatannya, memamerkan popularitasnya. Sesungguhnya mereka mengatakan dalam hati mereka yang terdalam, pujian milik aku. Nah, tumbuhlah yang disebut dengan gampang tersinggung, apalagi gampang marah, akhirnya selalu mengumpat, mencaci maki. Nah, inilah gambaran yang tidak mendapatkan an-nafsul mutmainnah. Jiwanya jiwa lawamah, jiwa yang ngomel terus mengumpat terus. Karena apa? Karena dia memang harus dipuji. Mudah-mudahan kita mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Itu dengan hati kita. Dengan demikian, kita tidak mudah baper, tidak mudah gampang tersinggung, tidak mudah marah. Disitulah kita mendapatkan an-nafsul mutmainnah. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sama. Ketika kita bersalam salat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rasakan kita bersama beliau. Di sinilah yang harus kita rasakan ketika kita memberikan salam salawat, betapa dahsyatnya apa yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu memberikan salam salat kepada beliau. Selama kita bersalam salat, insya Allah semakin banyak bersalat, semakin kita mendapatkan kedamaian. Wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihi. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah li'adzibahum. Allah tidak akan menyengsarakan mereka. Wa anta fihim. Sementara engkau, hai Muhammad, bersama mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak menyengsarakan mereka, tidak menyiksa mereka, mereka dalam keadaan beristighfar. Berarti ada dua poin di sini. Ini surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 33. Allah tidak bikin sengsara mereka, sementara Nabi Muhammad SAW di kalangan mereka. Nabi sudah wafat, bagaimana caranya? Banyaklah bersalah. Maka banyak ulama-ulama yang mengajarkan kita semua, kalau Anda banyak masalah, beban mental, beban batin kita, mental kita goncang, pikiran kita kacau, akhirnya hidup kita tersiksa, bersalawatlah. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberikan salam salawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berikanlah salam salawat kepada beliau. Maka wa ma kana Allah li'adzibahum, sekali-sekali Allah tidak mengazab mereka wa anta fihim. Dan engkau di kalangan mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab dan mereka dalam keadaan beristighfar. Maka banyaklah beristighfar kepada Allah, apalagi bulan Ramadan ini. Setiap saat, setiap apapun yang kita kerjakan, istighfar, 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 istighfar. Ataupun baca Allah ma'atiq riqabana wa riqaba abaina ummahatina wa auladina wa banatina wa dzurriyyatina minan nar. Bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, bebaskanlah kami ya Allah, dan orang tua kami ya Allah, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami atas ya, pakai nenek, kepada anak-anak kami, keluarga kami, pasangan hidup kami dari azab api neraka ya Allah. Setiap saat, tidak harus setiap habis sholat taraweh, setiap saat beristighfar. Istighfar inilah yang menyebabkan hidup kita dimudahkan oleh Allah. Sebaliknya, wa may yaksib isman fa innama yaksibu ala nafsi. Kana Allah aliman hakima. Sungguhnya barang siapa yang berbuat dosa, sesungguhnya dia menyulitkan hidupnya sendiri, bikin susah dirinya sendiri karena dosa. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Di sini harus kita paham, walaupun ada kesusahan dalam hidup kita, jangan-jangan ini karena dosa saya. Maka banyaklah beristighfar. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita lanjutkan kajian sebelum ini, yaitu bagaimana ketakwaan kita, ma'iyatullah kita tumbuhkan terus. Ya, kalaulah kemarin kita membahas di antaranya adalah karakteristik al-murabitun, fadzalika hurribat, fadzalika hurribat, fadzalika hurribat. Itulah yang disebut dengan ribat. Ya, yaitu orang yang saking cintanya kepada Allah, ya, dia betul-betul mengharap terus sholat membaca Al-Quran. Jadi kalau kita ingin Allah berbicara kepada kita, bacalah Al-Quran. Kalau kita ingin berbicara kepada Allah, sholatlah, berdoalah, berzikirlah. Maka karena saking cintanya dalam hati seorang, dia ikat hati ini kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Hari ini insya Allah saya akan mengajarkan tentang al-murabitun di Rumil Rumah Ilmu, yaitu orang yang mengikat hatinya kepada Allah, betul-betul cinta kepada Allah Azza wa Jalla, mengikat hati. Kemarin kita sudah terangkan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang luar biasa. Kalau dulu dalam berperang, orang yang paling depan itu murabitun, yang menjaga barisan yang terdepan. Malam hari pun dia melek ngontrol, jangan sampai ada musuh menyerang. Kalaupun ada serangan dari musuh, dia orang yang mati pertama. Karena terdepan itulah al-murabitun. Nah, zaman sekarang sudah tidak ada lagi perang, maka orang-orang yang disebut dengan murabitun adalah orang yang menunggu waktu salat. Apalagi menunggu waktu salat dalam keadaan bersuci. Setiap detiknya para malaikat berdoa, Allah maghfir lahu warham. Ya Allah, ampun dosanya dan kasih cinta engkau, rahmat engkau kepadanya. Maka ini paling tidak kita dawamul wudu, usahakan kita dalam keadaan selalu berwudu. Maka rindu untuk kedatangan waktu sholat. Rindu. Yang di Indonesia setelah subuh, kita rindu, mudah-mudahan kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, rindu. Kedatangan sholat asar, dan seterusnya. Maka kita mencapai rasa cinta, kita tumbuhkan, kita tumbuhkan, kita tumbuhkan, kita tumbuhkan. Berzikir juga begitu. Seakan-akan kita tidak mau lepas berzikir karena cinta kita kepada Allah. Yang kedua, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, yaitu dosa. Ya, dosa pun harus kita perhatikan di sini, Bapak Ibu. Nah, semuanya dengan ilmu. Semuanya dengan ilmu. Kalaulah kemarin kita cinta Allah, kemudian kita taat. Jadi ketaatan kita karena kecintaan kita kepada Allah, tunduk, pasrah, berserah diri kepada Allah. Jangan sampai ketaatan kita hanya karena urusan dunia. Kemarin kita sudah singgung. Ya,
Orang berpuasa niatnya adalah supaya sehat saja. Yang penting sehat, kurus, penampilan lebih cantik, lebih langsing, kan? Karena puasa itu menguras semua yang buruk dalam perut kita. Jadi seakan-akan yang kita lakukan itu murni hanyalah karena hukum kausalitas sebab akibat. Nah, ini yang berbahaya sekali. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah ya, yang betul-betul taat kepada Allah. Yang kedua adalah kecintaan di waktu yang bersamaan adanya takut, takut dosa. Nah, bukan berarti kita menjadi malaikat. Nah, jangan sampai kita pahami orang bertakwa itu seperti seperti malaikat. Dia tetap manusia. Kita tetap manusia. Tapi ini bukan justifikasi berbuat maksiat, bukan pembenaran terhadap perbuatan maksiat. Tetap kita sebagai manusia ada kecenderungan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan memang di dalam diri kita ada unsur fujur. Maka itu orang yang bertakwa, dia tetap manusia biasa. Maka itu disuruh banyak beristighfar. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Cepat-cepat minta ampunan ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Saya dosa ya Allah. Itu redaksi Al-Quran. Al-Imran 133. Wa jannatin ardas samawati wal ard. Kalau Anda beristighfar, insya Allah akan diberikan surga yang mana luasan langit dan bumi. Mu'iddat silil muttaqin. Memang itu diperuntukkan untuk orang-orang bertakwa. Subhanallah. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang berinfak baik-baik dalam keadaan lapang dan sempit terus berinfak. Oh, nggak ada duit berinfak, nggak ada duit pun semampunya dia berinfak. Apalagi di Indonesia ini banyak sekali orang yang fakir miskin. Semakin rusak pemerintahan kita, semakin banyak orang fakir dan miskin. Di sana bukan miliaran, bahkan triliunan yang dikorup. Bukan 1, 2, 3 triliun. Mengerikan. Mengerikan. Indonesia sangat mengerikan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin yang betul-betul soleh. Tidak yang seperti sekarang kita lihat. Kemunafikan, kefasikan yang luar biasa di Indonesia ini. Ya. Nah, sekarang banyak orang yang susah. Nah, kita diuji dengan orang yang susah. Berinfak atau tidak berinfak. Jangan hanya patokan-patokan minimal, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Patokan minimal tuh seandainya ada orang tidak bisa berpuasa, akhir bayar fidyah. Minimalnya taruhlah 60 ribu rupiah. Ya sudah 60 ribu kali 30. Jangan begitu. Ya, itu minimal. Sementara Anda punya uang kecuali Anda tidak punya uang. Sama zakat fitri berapa? Zakat fitri ya sekitar 2,7 kilogram eh, apa namanya beras gitu. Dikurskan ya sekitar 42-45 ribu rupiah. Udahlah 45 ribu rupiah kali sekian orang yang ada di rumah kita. Aduh, minimalis. Berilah lebih dari itu. Kalau Anda mampu bayar 100 ribu, bayarlah 100 ribu. Berikan yang terbaik. Subhanallah. Jangan minimalis, 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 minimalis ya. Ya paling dasar sekali ngasihnya yang paling kecil. Nanti kan kita harus bayar zakat fitri di sini semua. Jangan membayar zakat fitri dengan standar yang paling bawah, janganlah. Kalau memang standarnya berapa? Berandai-andai di Indonesia, berandai-andai di Indonesia 45 ribu. Kasihlah 100 ribu. Apakah Anda memberikan 100 ribu, Anda jadi kelaparan? Kan juga tidak. Kalau aksi peduli bangsa di pedalaman, satu paket itu 325 ribu. Subhanallah. Orang fakirnya banyak sekali ya di pedalaman. Para mu'alaf-mu'alaf itu banyak yang fakir, sangat banyak yang fakir. Baik lagi tadi, yunfiquna fis sarra wa dharra. Wal kadhimin al ghaid, menahan amarah. Dia juga manusia. Jadi orang bertakwa juga manusia, dia juga marah. Tapi kalau kita marah, diem aja udah. Jangan malah meluapkan amarah. Wal kadhimin al ghaid, menahan. Orang bertakwa juga wal afina nas, memaafkan orang lain kalau dia bersalah. Allah yuhibbul muhsinin. Allah selalu mencintai orang berbuat kebaikan. Jadi kebaikan di sini adalah
ketika orang itu berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Hmm. Kalau orang berbuat baik kepada orang baik, biasa saja. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Nah, ini menunjukkan orang bertakwa juga manusia, dia punya hawa nafsu, punya syahwat, punya keinginan berbuat kemaksiatan itu ada. Walladzina idza fa'alu fahishatan, ini redaksi Ali Imran, yang Bapak Ibu bisa melihat. Nah, apabila mereka berbuat perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, dia berbuat dosa, manusia biasa dia. Zakarullah. Ini gambaran orang bertakwa. Dia langsung ingat Allah. Fastaghfiru lidu. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa begini ya Allah, ampun ya. Ah, itu betul. Berarti manusia biasa, dia bukan malaikat. Jangan digambarkan orang bertakwa itu malaikat. Apalagi redaksi Al-Quran, jangan Anda merasa suci. Wih, saya suci, nggak ada dosa. Itu banyak dosa. Astaghfirullahaladzim. Kita ngelihat seandainya kita keluar dari masjid, nah, barusan saya keluar dari masjid, masih agak remang-remang, terus masih agak gelap, berandai-andai ketemu orang yang mabuk, bau alkohol, wih, merasa saya suci, dia kotor. Nggak boleh. Bisa saja orang berbuat maksiat itu dia taubatan nasuha, bisa saja dia soleh dan jauh lebih soleh daripada kita. Bisa saja nanti di akhirat surganya di atas kita. Padahal dulu dia berbuat maksiat. Nah, inilah gambaran orang yang bertakwa di dalam Ali Imran, yaitu surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 133, 134 yang kita bahas sekarang adalah 135. Jadi gambaran orang bertakwa ketika dia berbuat maksiat, astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa begini? Ah, itu gambaran. Fastaghfaru lidzunubihim. Maka dia beristighfar. Kenapa saya berbuat maksiat kayak gini? Ya Allah ampuni. Wa man yaghfiru dzunuba illallah. Jadi dia mengatakan, ya Allah, saya ini tidak ada yang bisa mengampuni dosa saya kecuali Engkau. Walam yusirru ala ma fa'alu. Udah habis itu dia nggak mau lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ah, gitu. Jadi mereka beristighfar. Nah, sekarang Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan, saya ingatkan, saya ingatkan, saya ingatkan orang yang jarang beristighfar secara tidak langsung dia merasa suci. Subhanallah. Orang yang jarang beristighfar secara tidak langsung dia merasa suci. Ini kebanyakan kita istighfar itu malas ya. Jadi janganlah kita merasa suci, merasa paling bersih. Kalau kita lihat dalam perilaku kita, mungkin tidak mengatakan saya suci, enggak. Tapi tanpa kita sadari perilaku kita merasa paling suci adalah dengan hati kita jarang beristighfar. Jarang beristighfar ini yang menyebabkan kita merasa paling suci. Nah, ini yang berbahaya buat kita. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwab. Jadi setiap manusia tidak lepas dari kesalahan. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia pasti salah. Bapak ibu kita salah nggak? Salah, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Dia manusia biasa. Jangan sampai kita merasa hebat. Bapak ibu kita pun manusia biasa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibarat kita haus akan taubat, haus akan apa namanya, maghfirah Allah. Haus akan, ya Allah tolong ampuni ya Allah. Nah, rasa haus inilah yang harus kita tumbuhkan. Haus akan maghfirah Allah. Sementara bulan Ramadan adalah bulannya ampunan. Maka dalam hadis, barang siapa yang melalui Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ini orang yang akan dilaknat oleh Allah. Kenapa? Dia jarang beristighfar. Bagaimana mau beristighfar? Dia merasa paling paling hebat. Ini yang berbahaya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, eh, orang-orang yang merasa hebat inilah merasa suci,
Fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa suci. Wa a'lamu bimanittaqa. Allah tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Jangankan kita orang yang paling hebat di muka bumi yang maksum. Masya Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis-hadisnya beliau satu hari 70 kali istighfar. Dalam riwayat yang lain satu hari 100 kali istighfar. Kebanyakan kita setelah sholat istighfar 3 kali. Berarti 5 kali sholat cuma 15 kali. Kita nggak sombong, ini penghuni surga suci kayak nggak kayak ente. Nggak mungkin kita ngomong begitu. Tapi lihatlah tanpa kita sadari jarang beristighfar, maka secara tidak langsung kita merasa paling hebat. Subhanallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi di dalam Al-Quran surah An-Najm, surat yang ke-53 pada ayat yang 32 dikatakan jangan Anda menganggap diri Anda suci. Allah tahu siapa yang betul-betul bertakwa. Surat An-Najm, surat bintang, An-Najm, surat bintang, surat 53 ayat 32. Jangan Anda merasa suci. Dan orang bertakwa manusia biasa. Dia idza fa'alu fahsyatan kalau dia berbuat dosa, zakarullah ingat Allah fastaghfaru lidzunubihim. Ya Allah ampun ya Allah. Jadi seandainya kita di jalanan ngelihat orang bikin marah kita, apa lo? Hajar dia Allah. Ya Allah, astagfirullah, kenapa tadi gitu ya Allah? Itu tertakwa. Apapun maksiat, apapun maksiat. Ataupun kita nggak ngomong lihat orang langsung prasangka buruk. Apa sih itu orang? Sok banget. Hajar juga nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, begitu. Apapun maksudnya. Jadi kita manusia biasa gitu kan. Maka redaksi Al-Quran tadi surat Al-Imran 133, 134 dan yang dikhususkan 135 ini menunjukkan bahwa orang bertakwa juga manusia. Lanjut. Nah, beda halnya dengan orang yang berbuat maksiat lagi, berbuat maksiat lagi, berbuat maksiat lagi, berbuat maksiat lagi, berbuat maksiat lagi. Tapi ibadah, iya, sholat tarawih juga, sholat tahajud juga, etikaf juga. Tapi maksiatnya nggak berhenti, maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi. Astagfirullahaladzim. Dan dia merasa nyaman. Kenapa? Aman. Ini yang berbahaya. Maka cinta kita kepada Allah harus ada rasa takut kepada Allah. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ya, nanti saya akan terangkan hadis riwayat Ibnu Majah 4245 ya. 4245. Hadis ini hadis bukan hadis yang dhaif gitu kan. Hadis hasan yang bagus. Jadi ini supaya kita tahu kisah ini sangat memilukan. Apa itu nanti Bapak Ibu di Google ditulis ini PR nih PR. Tulis Gunung Tihamah ini selalu saya ingatkan kepada jemaah. Coba tulis Gunung Tihamah. Tihamah itu ada di Yaman. Besar sekali. Rasulullah SAW bersabda. Ini dari Thauban ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi dialog antara Allah antara Rasulullah SAW dengan sahabat. Mau nggak saya ajarkan kamu? Mau ngasih tahu kumpulan manusia-manusia yang nanti pada hari kiamat dia mempunyai pahala yang banyak. Subhanallah. Ala alam a'lamanna sungguh-sungguh saya akan kasih tahu kamu aqwaman min ummati golongan-golongan kaum ada sebuah kaum dari umatku ya'tuna yaumal qiyamah bihasanat pada hari kiamat dia mempunyai pahala-pahala yang banyak amsal jibal seperti gunung. Jibal itu sebetulnya bukan bukan hanya gunung, bukit-bukit yang banyak. Bukit apa? Tihama. Nah, sinilah disebut dengan Bukit Tihama. Subhanallah. Artinya apa? Bukit Tihama itu bukit yang besar sekali. Nah, kata Nabi, dia pahalanya seperti itu. Puasanya, ibadahnya, Masya Allah. Faja'alallah azza wa jalla haba'an mansura. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
menjadikan pahala-pahala ini hilang seperti debu yang berterbangan. Astagfirullahaladzim. Dia sudah membawa, sudah baca Quran, salat malam, udah sedekah apapun. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Faja'alaha Allah Azza wa Jalla haba'an mansura." Faja'al Allah Azza wa Jalla, Allah menjadikan yang tadi hasanat seperti jibal Tihama, seperti bukit-bukit gunung Tihama, jadi haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak ada hasil. Kemudian sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Itu golongan yang seperti apa? Kasih karakteristiknya seperti apa mereka ini. Gambarannya mereka itu seperti apa gitu. Supaya kita itu bisa menjauhi. Jangan-jangan di antara kita. Supaya kita itu tidak seperti mereka. Apa kata-kata Rasulullah SAW? Subhanallah. Amma innam ikhwanukum. Itu saudara-saudara kalian. Wa min jildikum wa ya kulitnya sama dengan kalian. Wa yakhuduna minal lail. Sholat malamnya nggak berarti, terawehannya nggak berarti, baca Qur'annya nggak berarti, berzikirnya sama dengan kalian. Kama ta'khuduna. Ya sebagaimana Anda melakukan ibadah-ibadah ini. Walakin aqwaman idza khallu bimaharimillah intakahuha. Intahakuha. Intahakuha. Ya Allah. Ini yang harus kita pahami. Bagaimana kita bisa menanamkan rasa ketakwaan kita dengan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang ini apabila dalam keadaan sepi, dia berbuat maksiat, dilabrak semua aturan-aturan Allah. Allah. Yang sekarang terjadilah di Indonesia. Dia puasa, sholat, tapi diam-diam dia korup. Ya, banyak sekali karena dia merasa aman. Dia tidak cinta Allah, ucapannya cinta Allah, tapi tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang cinta Allah SWT yang tadi diceritakan oleh Thauban, yaitu sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya di sana ada orang yang mempunyai pahala seperti Jibal Tihama, seperti Gunung Tihama. Oh, tapi semuanya menjadi habaan mansura. Faja'alah Allah habaan mansur. Jadi Allah menjadikan seperti debu. Kenapa? Karena mereka merasa aman, selalu berbuat maksiat dalam keadaan aman, berbuat maksiat terus, terus dia merasa aman. Yang dikritik di sini adalah eksistensi Tuhan seakan-akan tidak ada. Jadi dia hanya ibadah depan orang aja. Dalam keadaan kesepian dia mesti berbuat maksiat. Nah, orang nggak tahu ya berbuat maksiat. Nah, inilah tidak ada rasa takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang merasakan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai hanya cinta, 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 tapi tidak ada takut. Sejauh mana kita takut pada Allah. Kita mau makan aja, jangan-jangan makanan ini menyebabkan saya masuk neraka. Maka ketika kita makan, Allah membarik lana fima razaqtana. Ujungnya, waqina azabannar. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Jangan-jangan minuman ini mengandung kemaksiatan. Betul minumnya teh, nggak ada alkoholnya. Tapi maksudnya jangan-jangan ada unsur maksiat dari minuman ini. Subhanallah. Betapa banyak orang sholat merasa dia diterima. Dia tidak tahu dia makan yang haram, minum yang haram, dari hal-hal yang haram. Fa'anna yustajab. Bagaimana akan dikabulkan amal ibadah kita kalau semua jadi haram. Maka para koruptor itu menyebabkan anak istrinya semua makan yang haram. Memang harusnya dihukum mati gitu kan di Indonesia. Karena memang ini yang disebut dengan lebih daripada qatu tariq. Dalam hukum Islam ada qatu tariq itu harus dihukum hukum mati. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah. Hati dan pikiran kita jaga. Tentu kita tetap manusia. Diuji dengan hawa nafsu kita. Karena sekarang setan ini dalam belenggu. Nah sekarang kemaksiatan yang terjadi sekarang itu karena hawa nafsu kita. Itulah karakter kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang terjauhi dari perbuatan maksiat.
khususnya pikiran dan hati kita. Tutur kata kita kita jaga. Jangan sampai kita bohong, prasangka buruk, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai kita merasa aman berbuat maksiat karena akan menjadi habaan mansur. Jadi seperti debu yang berterbangan. Padahal kita sudah sholat, udah baca Quran, udah berzikir, udah sedekah, hilang semuanya. Nauzubillah min dzalik. Kita tutup dan kafaratul majlis. Insya Allah, mudah-mudahan sehat saya. Besok kita akan lanjutkan kajian subuhnya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.